Pada saat Arc Zhou, kita mengetahui bahwa Inu Arashi dan Neko Mamushi memberitahu kepada kelompok kru topi jerami letak dari ketiga rod poneglyph yang ada di dunia ini. Yang pertama ada di tangan Zhou, yang kedua ada di tangan Big Mom, dan yang ketiga ada di tangan Kaido. Inu Arashi mengaku bahwa ia tidak mengetahui lokasi rod poneglyph yang terakhir. Dan setelah kita membaca flashback Oden Kozuki berlayar bersama Goldie Roger untuk mencari rod poneglyph, Roger mendapatkan rod poneglyph dari ia yang mencuri rod poneglyph dari Big Mom, kemudian dari yang ada di Wano Kuni, Zhou, dan kemudian ada di kerajaan Ryugu, yakni para manusia ikan. Lalu 26 tahun kemudian, yakni di cerita yang sekarang, kita mendapat cerita di mana Luffy ketika berlayar ke kerajaan manusia ikan tidak ada rod poneglyphnya, sehingga muncullah pertanyaan, siapa yang memindahkan dan kenapa ia memindahkannya? Sebelum Goldie Roger berlayar untuk mencari rod poneglyph, Roger bertemu dengan Shirohige. Ia mengobrol dengan Shirohige bahwa Roger sudah mencapai titik akhir dari Grand Line, yakni Pulau Lodestar. Namun Roger menyadari bahwa titik akhir yang ia lakukan itu bukanlah titik akhir dari Grand Line, sehingga Roger berasumsi bahwa masih ada satu pulau lagi, yang kemudian ia berlayar bersama Oden Kozuki untuk mencari di mana lokasi rod poneglyph agar bisa sampai ke titik paling akhir dari Grand Line. Nah, disinilah hal yang paling menariknya. Goldie Roger mendapatkan rod poneglyph pertamanya dari ia yang mencuri rod poneglyph milik Big Mom, yang artinya sebelum Roger menyadari betapa pentingnya poneglyph dan rod poneglyph, Big Mom terlebih dahulu menyadari hal tersebut, dan bahkan Big Mom sampai-sampai mengamankan rod poneglyph tersebut di wilayah kekuasaannya. Sehingga dari sini, perkataan Big Mom yang di Wano Kuni sekarang bahwa Kaido dan Big Mom berniat untuk mencari One Piece dan menggunakan senjata kuno itu sepertinya memang bukan abal-abal. Dan bukankah Big Mom sampai-sampai memiliki anak dari ras mata tiga, ras yang konon bisa memahami bahasa poneglyph? Sehingga dari fakta ini, Roger bukanlah orang pertama yang menyadari betapa pentingnya rod poneglyph atau poneglyph, tapi Big Mom terlebih dahulu yang menyadari pentingnya kubus tak terhancurkan itu. Setelah Roger sampai pada Pulau Laftel, ia berhasil membuat geger satu dunia, dan kemudian Roger menyerahkan dirinya dan memulai era bajak laut. Dan sekarang, dalam pandangan kami, orang yang paling mungkin memindahkan rod poneglyph Fishman Island adalah pemilik dari teritorial Fishman Island itu sendiri. Dan orang pertama yang diketahui menguasai wilayah manusia ikan adalah Shirohige. Baru kemudian setelah perang Marineford berakhir, Big Mom menjadikan Fishman Island sebagai wilayah teritorialnya. Ada beberapa kemungkinan yang muncul dalam benak kami. Shirohige adalah orang yang diajak berbicara oleh Roger, baik itu sebelum Roger mencari rod poneglyph sampai setelah Roger berhasil menuju Pulau Laftel. Yap, ketika bajak laut Roger bubar itu, Roger mengatakan pada para krunya bahwa ia berniat untuk mengobrol dengan Shirohige terlebih dahulu. Sehingga dalam pandangan kami, Shirohige menyadari betapa pentingnya batu-batu yang ada di Fishman Island. Meskipun Shirohige tidak berminat dengan One Piece maupun Laftel, tapi setidaknya Shirohige peduli dengan keadaan yang setidaknya jangan sampai jatuh pada orang yang salah. Dan sepertinya salah satu alasan Shirohige menduduki Pulau Manusia Ikan sebagai wilayah kekuasaannya adalah agar ia bisa melindungi poneglyph yang ada di sana. Sekarang pertanyaannya berubah. Untuk apa Shirohige memindahkan rod poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan? Setidaknya kami berpikir Shirohige baru memindahkan rod poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan itu setelah Roger mati, yang berarti sekitar 25 tahunan yang lalu. Dan setelah Roger mati itu, Shanks juga mulai bergerak untuk mendirikan bajak laut sendiri. Ada beberapa kemungkinan tentang kemana Shirohige memindahkan rod poneglyph tersebut. Yang pertama adalah ke Pulau Lodestar. Pulau Lodestar merupakan titik akhir dari Grand Line, tepatnya pulau sebelum Pulau Laftel. Yang kedua adalah Pulau God Valley. Ya, ini menjadi hal yang bagus, menyembunyikan sebuah benda paling penting ke sebuah pulau yang menghilang di peta dunia. Dan yang ketiga adalah Pulau Elbaf. Rod poneglyph pada awalnya ditempatkan pada ras-ras yang benar-benar berpengaruh dalam cerita. Mereka semua berkaitan dengan kerajaan kuno dan Joy Boy. Seperti manusia ikan yang ada kaitannya dengan Joy Boy. Manusia ikan memiliki harapan untuk bisa berjalan di bawah sinar matahari
dan berjalan di atas tanah. Lalu Sukuming, mereka merupakan saudara setia Kozuki dan mengharapkan untuk munculnya fajar yang baru. Dan warga Sukuming ini berada dalam full power ketika terangnya bulan purnama. Kemudian Kozuki, nama klannya ini yakni Kozuki, mengandung unsur nama bulan. Kemudian mereka juga diharapkan untuk membuka kembali Pulau Wano Kuni dan menemukan fajar yang baru. Sehingga muncullah pertanyaan baru, dari mana Big Mom mendapatkan rod poneglyph yang sekarang ada di tangannya? Kami yakin pada awalnya Joy Boy dan kawan-kawan mendapatkan rod poneglyph pada ras-ras yang berkaitan dengan bulan dan fajar. Apakah Big Mom mencurinya dari Pulau Elbaf? Jika tenang bulan dan fajar berkaitan antara Kozuki dan Ming, maka matahari berkaitan dengan manusia ikan dan Elbaf. Karena pada One Piece chapter 866, di Elbaf mereka semua benar-benar berterima kasih pada matahari. Sampai-sampai mereka melakukan puasa untuk merayakan kematian dan lahirnya kembali matahari. Tepatnya dikatakan oleh Mother Carmel bahwa festival titik balik musim dingin adalah perayaan akan kematian dan lahirnya kembali matahari. Matahari akan melewati musim dingin yang sulit dan memancarkan kehangatannya kepada kita. Jadi, dari perkataan orang-orang Elbaf dan perkataan Mother Carmel ini menjelaskan bahwa orang-orang Elbaf sepertinya berpusat pada matahari. Dan dibanding dengan para Yonko yang ada, Big Mom merupakan orang yang paling antusias dengan ras Elbaf. Jadi sepertinya make sense jika Big Mom pernah mencuri rod poneglyph dari ras Elbaf. Sekarang kita kembali. Jika dulunya rod poneglyph ada di Pulau Manusia Ikan dan manusia ikan di bawah kekuasaan Shirohige hingga sebelum Shirohige mati, berarti jawaban paling aman adalah Shirohige memindahkan rod poneglyphnya ke tempat yang juga berada di bawah kekuasaannya. Dan setelah Shirohige mati, kebanyakan dari pulau yang di bawah kekuasaannya itu sekarang berada di tangan Marshal Litich. Atau bisa jadi juga Shirohige memindahkan tanggung jawab rod poneglyph itu pada orang yang dulunya pernah berlayar bersama Roger, yakni Akagami no Shanks. Kemana Shanks membawa rod poneglyph tersebut? Jawaban paling mungkinnya adalah ke Elbaf. Yap, lagi-lagi ke Elbaf. Sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi hubungan antara Shanks dan Elbaf ini. Sehingga kesimpulannya, Big Mom adalah orang yang paling pertama menyadari pentingnya rod poneglyph dan ia juga orang yang mencuri rod poneglyph dari suatu tempat. Di Yonko Saga, sepertinya akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konflik Krotopi Jerami dengan Big Mom dan Kaido. Dan yang terakhir, sepertinya masih mengusung sesuatu yang sama, yakni dua Yonko juga, Shanks dan Kurohige. Kedua karakter ini memiliki keterikatan juga dengan insiden God Valley. Shanks digadang-gadang lahir di God Valley, dan Teach juga digadang-gadang The Next Rocks di Sebek. Sepertinya yang terakhir memegang pulau rod poneglyph di Pulau Manusia Ikan adalah Shirohige. Dan sebenarnya keputusan yang bagus untuk memindahkan rod poneglyph yang ada di Pulau Manusia Ikan ke pulau yang lain. Karena jika tidak dipindahkan, bisa-bisa Big Mom memiliki dua rod poneglyph di tangannya. Mengingat sekarang Pulau Manusia Ikan berada di bawah kekuasaan Big Mom, sehingga jawaban dari di mana rod poneglyph terakhir berada masih belum bisa kita pastikan. Namun, kami memiliki keyakinan bahwa rod poneglyph terakhir akan disinggung ketika Eiichiro Oda mengusung konflik dua Yonko lagi, yakni Shanks dan Kurohige. Mereka berdua memiliki keterikatan yang sebetulnya tidak perlu kami jelaskan, karena sudah banyak video kami yang menjelaskan hal tersebut. Oh iya, poin tambahan, bahwa God Valley digambarkan dengan siluet merupakan kunci bahwa pulau tersebut sepertinya akan ditunjukkan di masa depan. Sehingga sekarang dalam benak kami, ada 4 tempat yang menjadi di mana lokasi rod poneglyph terakhir. Yang pertama adalah Lodestar, God Valley, Elbaf, dan yang terakhir adalah tempat yang dulunya berada di bawah kekuasaan Shirohige, tapi masih belum diketahui hingga sekarang. Dan sepertinya ada beberapa orang yang mengetahui lokasi rod poneglyph terakhir tersebut, yakni Kurohige, Shanks, dan sisa-sisa bajak laut Shirohige, terutama Marco si Phoenix. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi,